Halo, kembali lagi bersama saya, Ben Rafiq Ahmas. NIM saya 21113873. Di sini saya akan mengulas tentang privacy, security, dan etik. Oke, langsung saja ya. Privacy itu berkaitan dengan data pribadi. Nah, dia itu bisa diakses asal tergantung izin kita. Nah, privacy itu tidak bisa sembarangan kita akses. Maka dari itu, kita harus menjaga keamanan privacy tersebut. Informasi antara lain bisa bisa berupa nomor induk atau foto. Nah, menyebarkan privasi orang lain juga dapat dipidanakan. Lalu internet dan web. Nah, ketika kita browsing, itu kita tercatat entah di browser cache atau di historinya. Nah, history nanti terdapat situs apa yang kita kunjungi. Terus browser cache, nanti apa aja file-file yang disimpan ke komputer. Cookies, data file yang disimpan ke hard disk. Cookies ada tiga biasanya, yang sering sering muncul itu third party cookies, yaitu beberapa beberapa organisasi yang bekerja sama dalam situs web gitu. Terus ancaman privacy, ada web bugs, berisi gambar tak terlihat. Nanti kalau dibuka, maka mengirimkan segala macam bug. Spyware itu seperti mata-mata, bisa merekam, bisa apa. Terus komputer monitoring software itu misal kita mengetik nanti nanti dia kelihatan. Misalnya kita mengetik password atau apa. Lalu online identity. Nah, identitas online ini bisa dari diri kita yang secara sengaja diposting. Apalagi yang zaman sekarang tuh NFT itu semenjak rame banyak yang upload foto muka dan KTP. Itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi disarankan jangan pernah ikut seperti itu. Oke, untuk yang security ini eh, berbagai macam halangan. Misalnya ada hackers, ada cybercrime, ada malicious program. Hackers tuh berupa peretas. Nah, dia dia ilegal, jadi tidak patut ditiru ya. Untuk itu ada cybercrime, itu tindak pidana tapi melalui jaringan. Gitu. Bisa jadi berupa malicious program. Nah, malicious program itu seperti virus, worm, trojan, dan lain-lain. Virus itu bisa bermigrasi melalui jaringan. Dia memakai uh, dia harus mempunyai salinan, sementara worm itu tidak. Nah, kalau trojan itu misal kita membuka email dari email aneh lah, langsung langsung dia langsung masuk ke device kita. Spyware ini biasanya digunakan buat orang-orang yang mata-matai, misalnya kita lagi apa di komputer gitu. Zombie itu misal device kita udah terkena malicious program, itu namanya zombie. Lalu ada DOS. DOS itu misal kita membuka buka web, lalu web itu bikin web error, banyak yang request. Nah, wifi hotspot, jaringan wifi tiruan yang disediakan secara gratis. Nah, nanti ada wifi yang tiba-tiba muncul, nanti ketika kita nyambung malah data-data kita disedot. Data manipulation, usaha untuk menemukan jalan masuk ke jaringan komputer seseorang atau mengganggu manipulasi data. Identity theft, ini misalnya bisa dilakukan menggunakan phishing. Jadi nanti kita malah misal banyak nih loker-loker palsu, misal kita malah malah ngisi nick, ngisi apa, nanti malah diperjualbelikan. Lalu ada cyberbullying.
biasalah yang di medsos-medsos zaman sekarang, scam untuk mengelabui seseorang supaya memberikan informasi pribadi. Misal, misal, ayo join sekarang, nanti kalian dapat kembalian 200% gitu. Nih, tindakan-tindakan yang melindungi komputer, restricting access, misalnya kita harus baru menginstal sebuah aplikasi, kita harus melihat aplikasi itu memerlukan akses apa aja. Lalu mengenkripsi data, misalnya data-data kalian penting segera dienkripsikan sehingga tidak bisa dibaca orang lain. Lalu mengantisipasi bencana, jangan buka situs yang aneh-aneh, selalu menyalakan antivirus tambahan bila ada. Terus preventing data loss, mencegah kehilangan data. Jangan sampai kita kena virus, lalu virus itu membuat data kita hilang semua. Terus yang etik, etik merupakan standar perilaku norma moral pedoman untuk penggunaan komputer. Misalnya, copyright, hak cipta, software privasi, yaitu penyalinan dan distribusi perangkat lunak secara dasar. Nah, atau bisa disebut plagiat. Nah, untuk yang sekarang itu masanya NFT ya. Nah, banyak NFT itu kita tidak bisa cuma SS teman-teman. Jadi nanti di situ ada data yang punya siapa, yang menjualnya siapa. Maka dari itu, ketika kita asal screenshot terus masukkan ke media sosial atau kita pamerkan, nanti kita bisa kena pidana teman-teman. Makanya itu NFT itu kita kayak jual gambarnya itu nggak seberapa, cuma kita jual itunya apa namanya hak miliknya. Jadi gitu teman-teman. Ya demikian, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menonton.